Ini adalah sebuah hatchback 2 pintu yang dulunya itu dipandang sebelah mata, namun sekarang udah banyak yang ngincer. Ini dia, Honda Civic Wonder yang diproduksi dari tahun 84 sampai tahun 87. Mobil ini hadir dengan dua pilihan, yaitu sedan 4 pintu dan hatchback 2 pintu seperti ini. Kalau kata kakek gue, balapan zaman dulu pasti masih pakai mesin bawaan, terus dikorek habis-habisan. Jadi intinya lu punya dua mesin ya? Cuman sesuai fungsinya aja lah ya? Iya. Jadi kalau menurut saya tuh kayak ini mobil misalkan amit-amit gitu, misalkan dijual gitu. Buat saya sih kayak gak ada harga sih. Cuman ceritanya di mobil yang menurut saya tuh mahal banget. Jadi pesaing mobil ini pada zamannya itu Toyota Corolla GL, Corolla yang udah beralih ke FWD. Dan mobil ini nggak begitu diminati karena dia punya space row kedua dan bagasi yang sempit. Makanya sebenarnya lebih laku yang versi sedannya daripada versi hatchback 2 pintunya seperti ini. Tapi jangan salah, sekarang harganya itu udah gelap banget harga bekasnya. Kalau yang bahan itu sekitar 40 jutaan, dan kalau yang original dan mulus itu bisa di atas 150 juta. Dan fakta menariknya, Civic yang generasi ketiga ini itu diberi julukan Civic Strika karena bentuknya ini gepeng. Meskipun mobil ini usianya udah hampir 40 tahun, cuman masih ada loh yang pakai mobil ini buat harian, dipakai tempur juga, bahkan dipakai track day juga. Dan ini dia yang punya. Halo Mas Dendi. Halo Mas. Apa kabar Mas? Baik. Wah ini keren banget Mas. Ini tahun berapa sama tangan keberapa sih Mas? Ini mobil tangan pertama tahun 1984. Oke, itu bisa diceritain nggak sejarah ngedapetin mobil ini tuh, tangan pertama itu dari siapa tuh? Jadi ini mobil tangan pertama dari kakek saya, dibeli langsung, habis itu dipakai buat antar jemput sekolah nyokap, terus sempat dipakai drag juga, terus akhirnya sampai pokoknya semua keluarga nyokap tuh udah terlibat lah dengan mobil ini, sampai akhirnya nih mobil istirahat lah di garasi. Terus dari itu nenek gue nelfon bokap, nanyain kalau mau mobilnya nggak, kalau mau dikasih supir kan, langsung ditarik dong. Nah pas ditarik, langsung pas mobilnya kondisi apa adanya gitu kan, mobil harian gitu, langsung saya restore dan sempat dipakai bokap, terus dipakai sama nyokap lagi, terus akhirnya pindah ke aku. Oke mantap, berarti ibaratnya itu mobil tangan pertama tuh udah dipakai harian banget ya, Iya. udah disiksa lah ibaratnya. Betul. Dan juga kerennya itu rekornya tuh masih ada di keluarga Mas sendiri gitu, nggak ke tangan lain. Iya. Keren. Dan alasan lu mempertahankan mobil ini buat harian tuh apa Mas? Ini kan mobil udah jadi mobil saksi hidup ya. Oh iya. Jadi kayak ya udah kayak bagian keluarga aja sih. Iya, jadi ada sentimental value-nya ya. Udah sayang banget lah lu sama mobil ini. Jadi kalau menurut saya tuh kayak ini mobil misalkan amit-amit gitu, misalkan dijual gitu. Buat saya sih kayak gak ada harga sih. Cuman ceritanya di mobil yang menurut saya tuh mahal banget. Bener. Seberapa tempur Mas make mobil ini buat harian? Seberapa tempur sih? Sebenarnya nyiksa sih buat dia. Soalnya dipakai buat harian, dipakai kampus, pun dipakai buat track day juga. Dipakai track day. Dipakai track gile. Dengan kondisi gini. Iya, keren juga loh dipakai track day, terus harian nonstop juga, mantap juga loh itu. Ini sebenarnya mobil kalau bisa ngomong sih, kayak minta udah sih. Bang, udah bang. Iya. Gitu. Oke, ini suka dukanya dengan fitment seperti ini tuh dipakai harian tuh gimana tuh Mas? Nggak enak. Nggak enak, cuman ya balik lagi karena emang gue suka gitu kan. Jadi ya gue nikmatin. Oke, siap. Sebelum kita bahas eksterior, mari kita bahas mesinnya dulu ya Mas ya? Boleh. Siap. Jadi ini mesinnya kodenya D13, 1300 cc, 4 silinder, SOHC, tenaganya itu sekitar 71 horsepower dan torsinya itu 105 Nm. Nah, kelebihan mesin ini pada zamannya dibanding kompetitornya, dia itu juga punya tenaga yang cukup besar ya. Bahkan kondisi standar itu top speednya bisa 160 km per jam.
Nah, pertanyaan saya untuk di zaman sekarang ngerawat mesin ini tuh gampang nggak sih? Untuk ngerawatnya sih ya paling cuma maintenance oli gitu kan, ganti oli, terus paling cuma beliin belt gitu kan. Paling ini sih, ini mesin sih biasanya ya masalahnya itu adalah di radiator bawaannya, kayak mayoritas tuh suka overheat lah mesin ini. Cuman gue udah ganti pakai punyanya Deluxe yang ternyata ukurannya lebih gede, jadi aman sentosa. Jadi sebenarnya radiator bawahnya ini terlalu kecil, jadi nggak cocok buat cuaca sini ya. Iya. Dan akhirnya lu ganti pakai Civic yang generasi paling pertama banget itu. Iya. Dan justru radiatornya lebih kuat itu Lebih ya. kuat, Dan lebih gede juga. lebih gede. Oke. Dan kalau ngomongin mesin, apa aja yang udah dimodifikasi nih? Untuk ini mesin sebenarnya modifikasinya nggak begitu banyak sih, soalnya masih buat spek harian ya. Lebih kayak mungkin yang terlihat di sini karbu, terus pengapian, header, terus untuk piston udah oversize 50. Untuk karbu ini pakai punya Grand Civic, jadi 1500 ya, jadi makanya lebih gede dan mungkin nggak ada filter ya soalnya. Oh iya. Jadi gara-gara filternya dia yang punya dia ini, dia mentok sama kap mesin. Oh. Akhirnya Jadi- filternya di apa ini? Nggak ada. Nggak ada. Belum filter. ada, Oh, belum belum ada. ada. Oke. Siap. Oh sama cam. Oh, sama cam. Iya. Lu internalnya udah full kotak-atik dikit lah ya. Iya. Oke. Nah guys, ada fakta menarik nih guys. Jadi Mas Dandi ini sebenarnya dia punya mesin satu lagi ya buat dipakai drag ya. Yes. Dan mesinnya masih ada loh. Nah itu bisa diceritain nggak Mas? Kenapa bisa pilih mesin yang satu lagi buat drag dan spesifikasi mesinnya yang buat drag itu seperti apa? Jadi untuk mesin drag yang itu dia mesinnya sama D13 tapi isiannya udah jadi 16. Nah, mesinnya kenapa itu? Gue kurang tahu. Soalnya ya mungkin balapan, kalau kata kakek gue, balapan zaman dulu pasti masih pakai mesin bawaan terus dikorek habis-habisan. Nah, yang pindah ke sini tuh sebenarnya camnya mesin balap itu gue pindah di sini. Oke. Jadi intinya lu punya dua mesin ya? Cuman Sesuai fungsinya aja lah ya? Iya. Nah, yang mesin balapnya itu Mm-mm. tadi itu mau gue hidupin. Mm-mm. Kayak taruh sini nggak sih gitu kan. Tapi kayak akhirnya gue pajang aja lah buat kenang-kenangan. Iya, boleh. Oke Mas, kita kan mesin udah kita bahas nih. Sekarang Iya. kita bahas sampingnya ya. Boleh. Oke, sekarang kita udah ada di bagian samping dari Civic Wonder ini dan setuju gak sih Mas? Ini dibilang Civic Strika karena Setuju bentuknya banget. gepeng. Ya setuju banget. Setuju banget ya. Itu unik juga tuh karena yang generasi setelahnya itu Grand Civic, julukannya setelah laginya Estilo yang harga udah gila banget ya. Betul. Nah, pertanyaan saya ini untuk di bagian eksterior apa aja Mas yang udah diganti? Mulai dari kaki-kakinya dulu nih Mas. Oke. Ya jadi buat kaki ini mobil sebenarnya simpel aja sih. Jadi yang pasti buat pendek ini kan shocknya nih paling pertama. Jadi untuk yang depan ini dia masih pakai bawaan tapi saya custom bracket yang di shocknya itu saya potong terus pindah ke atas. Jadi ini sebenarnya dengan pendek ini si travel shock itu masih kayak standar. Tapi harus ngorbanin boot as roda. Oke. Jadi nggak pakai karet. Oh, nggak pakai karet. Nggak tuh. pakai karet. Jadi kotoran tetap masuk. kan? Masuk. Oke. Nah, terus untuk yang belakang itu sama, cuman ditambahin chamber, soalnya kan kena fender, jadi harus ini sama. Nah, yang belakang ini nih agak beda, soalnya gua pakein. Biasa kan orang kalau misalnya mau chamber potong per atau shocknya di custom gitu kan. Nah, ini saya pakai punya motor, Oh, pakai punya motor. Iya. Motor apa tuh Mas? motor Ninja RR. Oh, soalnya pakai punya itu. Iya, nah jadi yang di si shock Ninja ini saya cuma custom atasnya doang. Kan dia aslinya tuh pegangan bulat gitu ya. Iya. Terus saya custom jadi drat ke atas. Oh, Yang bawahnya cuma tambah ring. Udah. unik juga ya. Maksudnya kepikiran gitu loh. Nah, untuk pelek ini pakai merek apa dan ukuran berapa nih, Mas? Untuk pelek ini ATF ring 17. Speknya itu lebar 7,5, ET 30. Menurut gue sih desain peleknya unik ya. Unik. Jadi kayak 90s-nya dapat banget gitu. Iya. Punyanya ini tunernya BMW E30. Oh, tuner BMW E30. Keren. Dan bisa dilihat ya karena ini lu makainya harian banget, jadi fendernya nih kesiksa nih. Iya. Itu justru seninya pakai mobil statik di situ ya, Mas ya. Gitu. Ya, perih-perih dikit lah. Iya. Dan kalau dilihat ini lu nggak pakai kaca film ya, Mas ya? Betul. Waduh, lu kuat, Mas. Enggak sih. Tapi ya karena gue seneng aja gitu ngeliatnya kan. Jadi ya udahlah. Jadi lebih ke estetika ya? Iya. Oke. Nah, sekarang kita berlanjut ke desain belakangnya ya, Mas. Boleh.
Nah, sekarang kita udah ada di bagian belakang dari Honda Civic Wonder ini. Menurut gua desainnya cukup unik karena dia mengotak dan juga retro look abis gitu. Iya kan ya Mas ya? Betul. Jadi, dan kacanya ini gede banget loh. Hebatnya ya, mobil tua ya, dia udah punya rear defogger nih. Itu adalah fitur yang sekarang tuh rata-rata di downgrade di mobil-mobil baru. Dan di Civic Wonder ini masih ada, keren juga. Nah, pertanyaan saya nih Mas, ini buat nyari parts-parts kayak karet kaca gitu, atau perintilan lampu-lampu gitu, itu susah gak sih Mas? Untuk kayak perintilan karet gitu, lampu gitu ya, jujur susah sih gue. Sekarang susah, soalnya kemarin tuh gue nyari karet pintu kan. Jadi waktu itu karet pintu gue sebelah sini bocor. Dan itu gue nyari ada kali 1-2 bulan, nemu di Jogja, nos, tapi udah kempes. Jadi kayak harus nyari lagi, nggak dapet kan. Terus apalagi lampu ini belum ganti nih, ini masih bawaan. Oh, ini dari baru masih bawaan ya? Keren. Cuman yang depan udah ganti, dan itu nemunya di Singapura. Oke, jadi intinya harus hati-hati ya Mas Iya, mobil ini, karena hati partsnya banget. udah susah, yang perintilan-perintilan ya. Parah. Tapi kalau yang mesin spare partnya masih ada ya? Masih ada. Masih ada, oke. Nah, kita langsung beralih ke interior. Tapi sebelum ke interior dulu, kita bahas bagasinya dulu ya Boleh. Mas ya. Sebenarnya nih Mas ya, ini bagasinya terbilang cukup lah ya Mas ya. Cukup. Dibilang gede enggak, dibilang kecil juga enggak gitu. Iya. Tapi kalau jok row keduanya ini bisa dilipat ya sih Mas? Bisa. Oh, bisa dilipat. Nah, kalau mau space bagasinya lebih luas ya, jok row keduanya dilipat aja. Tapi overall sih ini dalamnya ya terbilang cukup sih. Kalau misalnya lu ngerasa kurang ya beli yang sedan gitu ya. Iya, jadi bokap juga dia juga suka sama di mobil. Soalnya bokap kan hobinya golf ya. Iya. Ini mobil tanpa harus di jok lipat, itu langsung masuk pas. Oke. Iya. Jadi kalau bokap tuh asalkan bag golf masuk, aman mobil. Oke. Jadi yang penting kalau tas golfnya masuk ya itu mobil off-road ya. Iya. Oke. Terus juga sebenarnya kursi belakang nih, gue nggak tahu sih bahasanya tuh, dia bisa Oh, di recline. nggak cuma recline, ternyata bisa maju mundur. Oh, sliding. Sliding, iya, Iya, sliding. sliding. Oke, keren juga ya. Iya. Oke. Nah, sekarang kita bahas interiornya ya, Mas. Ya. Boleh. Wah, ini gue kaget banget sih. Bawaannya Civic Wonder itu kan pendek banget ya Mas ya. Ini lu pendekin lagi, jadi kayak berasa tiduran di aspal Mas. Ya lu lihat sebelah dong juga udah Iya. aspal langsung. Ini tangan gue kayaknya bisa nempel tanah nih. Gile-gile. Tapi mantep sih interiornya, gue suka sih Mas. Karena selain klasik bentuknya dia juga fungsional. Contohnya nih di sini kan bisa buat naruh barang. Iya. Terus juga joknya juga cukup empuk, enak. Dan ini emang posisi nyetir lu ya, emang tiduran gini. Emang tidur. Gile. Mungkin karena emang lu tinggi gitu ya, jadi supaya lebih nyaman aja ya. Ya menyesuaikan aja. Iya. Iya. Dan AC juga banyak tuh ya, ada Lumayan. 4 buah. Gitu. Dan kalau di interior ini apa aja yang udah diganti Mas? Diganti Iya. setir, shift knob, headrest. Headrest udah diganti. Kalau setirnya sendiri itu pakai merek apa Mas? Nah ini setir sih ada cerita nih lucu nih. Oke. Jadi gue ganti itu kan karena jadi gini, gue pakai setir bawaannya itu, gue punya masalah di adjustment. Oh iya. Ya jadi kan dia kalau setir bawaan tuh kan dia di sini ya. Iya. Nah kalau gue ngepasin kaki, tangan gue kejauhan. Oh. Nah kalau gue ngepasin tangan, kaki gue bentek. Oh, serba salah ya. Masalah. Terus gue akhirnya gue nemu di bengkel nih setir ada di gue nemu setir ini di bengkel. Iya. Terus ya karena nggak kepake kan. Terus ya udah gue ambil aja. Walaupun gue bingung nih kok nggak ada mereknya gitu kan. Cuman nih dipasang di Corvette waktu itu. Oh, di Corvette. Nah terus pas gue udah pakai ini lumayan lama, terus akhirnya baru gue tanyain ke bokap, "Pah, ini setir apa sih?" gitu. Setir Corvette. Terus gue tanya lagi, "Iya tahu, cuman nama setirnya apa?" "Setir Corvette." Udah coba kamu Google. Terus jadi tuh tulisan tuh kayaknya setir, gue nggak tahu deh, kayak setir aftermarketnya buat C3 kayaknya. Gue kurang paham juga soalnya nggak ada mereknya, cuman emang buat C3. Buat C3 ya. Terus oh ya udah gue diem aja. Sama ini lucu nih, Shift knob. shift knob. Ini custom sendiri atau aftermarket? Ini custom di teman bokap. Oh. Cuman waktu itu gue harus nge-redrill ukurannya dia. Oh. Jadi kalau nggak salah yang ini ukurannya kecil, yang ini gede. Ya beda dikit sih, cuman gue harus pelan-pelan lah. Iya. Kalau untuk speedometer tuh kayaknya nos tuh. Masih bawaan. Oh, masih bawaan.
Oh, bawahnya emang ada MPH-nya ya? Ada. Oh, keren. Jadi kayak USDM ya? Ya USD. Keren. Oke, Mas. Sekarang kan kita udah ngomongin interior, kita langsung test drive aja ya. Mas yang nyetir. Boleh. Siap. Oke guys, sekarang kita lagi test drive Civic Wonder ini. Enak juga sih Mas. Nyetir mobil statik tuh ada keseninya sendiri gitu. Iya. Jadi kita kalau lewat polisi tidur ya harus ada perhitungan. Iya, betul. Lewat jalan rusak nggak boleh langsung aja. Iya. Makin kita sayang sama mobil ya. Kayak dikit-dikit khawatir gitu. Iya. Tapi sih gue suka sama posisi nyetir Honda kan, selonjoran banget. Seriusan. Dan juga karakter mobil tua, kacanya tuh gede-gede ya Mas ya? Malah gue jarang liat spion sih kalau parkir. Oke, lebih sering lihat sekitar aja ya? Iya, langsung liat belakang gitu. Oke, itu kelebihan mobil tua itu, kacanya masih gede-gede banget. AC juga lumayan dingin ya Mas, padahal ini lagi panas banget ya? Iya. Panas banget Iya. sumpah. Ini kayak terpanas di BSD deh. Dan kita nggak pakai kaca film dan AC masih lumayan dingin sih menurut gue. Apalagi kalau misalnya AC udah baru gitu ya. Ini gue aja belum isi freon sih sebenarnya. Oh, belum isi freon? Belum isi freon. Oh, mantap. Terus gue juga yang suka tuh ada jam digital tuh ya. Karakter mobil tua tuh masih kental banget. Iya. Cuma kalau yang buat si termo dalam nih, Iya. itu pasangan. Oh, pasangan. Iya. Oke. Tapi oke lah, maksudnya masangnya rapi banget gitu. Iya. Nggak berceceran di dashboard. Aduh, ini posisi nyetir kayak gini nih bikin cepet tidur Mas. Iya. Gue kadang pun suka terbawa tidur sih. Pernah sekali tuh di lampu merah gue, beneran. Oke. Diklaksonin. Iya, diklaksonin parah. Aduh. Headroom-nya juga lumayan ya. Headroom lumayan. Tapi yang gue surprise ini legroom-nya tuh lega banget Lega, Mas. ya? Lega banget legroom-nya, gila. Ya, emang hampir semua temen gue misalkan naik gitu kan. Kayak ya pasti kan di mata mereka mobil 2 pintu gitu kan, Iya, kecil. iya. Gitu kan. Pas dinaikin gede juga ya. Lega juga, iya. Keren. Nah, untuk Mas sendiri gitu, kan sempat dipakai track day gitu, itu kendalanya apa Mas? Atau mungkin overheat atau apa? Selang air sering pecah. Nah, ini kan lu sempat pakai sentul juga ya? Iya. Kalau boleh tahu lu di track lurus tuh dapat berapa tuh speed itu? Di Sentul, gue trackan lurus itu bisa dapat 150. 150. 150. Gile. Kenceng loh itu. Lumayan. Ini karena kehabisan track aja. Sebenarnya bisa lebih. Bisa lebih. Nah, Mas, pesan Mas buat orang-orang nih yang mau main Civic Wonder, apa aja nih yang harus diperhatiin? Ya, yang pasti sasis. Sasis. Yang penting jangan sampai ada karat gitu lah. Oke, jangan keropos. Jangan keropos. Terus mesin yang penting sehat. Oke. Kalau misalkan mau aman, ganti aja radiatornya yang agak gedean. Oke. Terus apa ya? Kaki Kaki-kaki ya? kaki. Oke. Jadi sih itu faktor paling ini sih. Iya, jadi kurang lebih itulah. Sebenarnya simple sih, nggak yang mesti banyak kayak mobil Eropa atau gimana. Iya. Termasuk cukup simple. Dan iya sih, masih recommended gak sih buat anak muda yang mau pakai harian di mobil? Recommended sih gue bilang. Recommended ya. Soalnya di mobil nggak cuma kecil ya, cuman walaupun kecil, tapi dalamnya lega. Oh iya. Jadi itulah guys ya. Buat mau yang beli Civic Wonder yang tahun tua, kalian perhatiin radiator, sasis, sama kaki-kaki ya. Betul. Sisanya aman sih. Mesin Aman. bandel juga kan mesin. Mesin bandel. Oke, jadi kurang lebih itulah. Mas, terima kasih Mas sudah boleh review mobilnya Mas ya. Thank you, Mas. Mobil yang penuh sejarah, penuh banyak kenangan, Iya. banyak cerita-cerita unik lah ya. Sampai jumpa di kendaraan tempur selanjutnya. Dadah. Nah.